Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Putri, Raisa Ajeng Safitri, Rafaela Rahma Pujasari, Dia Wahyu Utami, Neti Sulistiawati, Ahmad Fadil, dan Jauhara. Di sini kami akan memaparkan hasil rancangan proposal penelitian kualitatif. Pengaruh cara belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan itu semua, maka peserta didik harus menempuh suatu pendidikan yang tentunya di dalamnya terdapat proses pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran terdapat interaksi untuk transfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik ataupun sebaliknya. Guru mempunyai peranan penting di dalamnya. Di antaranya peran guru adalah membangun prestasi dan mewujudkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap prestasi peserta didik adalah cara belajar peserta didik itu sendiri. Cara belajar merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman dan penguasaan materi dipengaruhi oleh cara belajar peserta didik. Peserta didik yang cara belajarnya baik, maka akan baik pula tingkat pemahaman dan penguasaan materinya. Sehingga prestasi belajar peserta didik yang cara belajarnya baik akan menjadi baik pula. Sebaliknya, jika peserta didik tidak mampu untuk memahami dan menguasai materi, maka prestasi belajarnya pun akan rendah. Selain faktor cara belajar, dalam proses belajar mengajar, motivasi juga sangat besar peranannya terhadap prestasi belajar. Karena dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung akan mempunyai sikap positif untuk berprestasi. Lain halnya bagi peserta didik yang tidak mempunyai motivasi di dalam dirinya, maka akan menyebabkan prestasi belajar peserta didik rendah. Dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana cara belajar peserta didik dan motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Dengan subjek penelitian peserta didik kelas 10 jurusan IPA SMA Negeri 2 Magelang. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 1. Cara belajar peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang kurang efektif. 2. Rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. 3. Prestasi belajar peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang masih rendah. 4. Terdapat beberapa peserta didik tidak menemukan cara terbaik dalam menemukan strategi belajar sehingga hasil belajar tidak maksimal. 5. Tidak mengoptimalkan potensi diri dalam belajar sehingga tidak mencapai tujuan dari pembelajaran. Batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan mudah dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara belajar peserta didik yang masuk ranking 3 besar teratas pada peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang kedua, cara belajar peserta didik yang masuk ranking 3 besar terbawah pada peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang ketiga, motivasi peserta didik di SMA Negeri 2 Magelang untuk dapat belajar dengan baik dan menjadi peserta didik yang mampu menghasilkan prestasi. Yang keempat, pengoptimalan potensi diri peserta didik untuk tercapainya tujuan pembelajaran.
Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara belajar peserta didik yang masuk ke dalam ranking 3 besar teratas kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang kedua, bagaimana cara belajar peserta didik yang masuk ke ranking 3 besar terbawah pada peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang ketiga, bagaimana motivasi belajar peserta didik untuk dapat belajar dengan baik dan mampu menjadi peserta didik yang berprestasi. Yang keempat, bagaimana cara pengoptimalan potensi peserta didik agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian atau objective of the study. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama yaitu cara belajar siswa yang masuk 3 besar teratas pada kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang kedua yaitu cara belajar siswa yang masuk 3 besar terbawah dari kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang. Yang ketiga yaitu cara membangun motivasi pada peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Magelang dan cara pengoptimalan potensi peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis ini berguna untuk menambah referensi literatur tentang berbagai macam cara belajar pada umumnya, khususnya cara belajar siswa berprestasi. Dan pada manfaat praktis tersebut ada 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti lain. Sedangkan bagi siswa yaitu untuk menambah pengetahuan belajar atau cara belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Sedangkan bagi guru yaitu sebagai acuan untuk guru agar termotivasi dalam menyajikan pembelajaran yang aktif, kreatif, serta efektif dan dapat menambah semangat agar siswa dapat belajar dengan giat. Sedangkan bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan untuk peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Dalam poin 2.1 tinjauan pustaka yaitu ada belajar yang sering diidentikan dengan adanya perubahan perilaku seseorang menjadi yang lebih baik. Gagne dalam Udin S. Winata Putra menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi cara belajar, yaitu ada faktor dari dalam diri peserta meliputi faktor psikis atau faktor psikologis. Lalu faktor dari luar, yaitu ada faktor pengatur belajar mengajar di sekolah, yaitu ada kurikulum pengajaran, disiplin sekolah, fasilitas belajar, dan pengelompokan siswa. Ada juga faktor-faktor sosial di sekolah, yaitu status sosial peserta didik, interaksi guru dengan peserta didik. Lalu ada faktor situasional, yaitu keadaan sosial ekonomi, keadaan waktu dan tempat dan lingkungan. Yang ketiga yaitu berprestasi. Hal ini merupakan hal yang dicapai oleh seseorang dan tidak lepas dari proses belajar. Yang keempat yaitu karakteristik peserta didik, yaitu karakteristik utama peserta didik sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya yaitu ada perbedaan integrasi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Lalu poin 2.2 kerangka berpikir, ada belajar merupakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh perubahan perilaku secara bertahap dan berkelanjutan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman.
Lalu ada prestasi, yaitu merupakan kemampuan yang bisa dicapai oleh seseorang individu yang diperoleh dari keuletan kerja. Lalu ada cara belajar siswa, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa pada situasi belajar tertentu. Contohnya yaitu pencerminan usaha belajar yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu strategi, yaitu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi belajar yang relevan diperlukan agar peserta didik memiliki cara belajar yang efektif dan baik. Selain itu, adanya strategi belajar mampu membantu tujuan dapat terwujud sesuai harapan. Bab 3. Metode penelitian atau research method. 3.1 Desain penelitian atau type of the research. Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana strategi dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara belajar siswa berprestasi kelas 10 jurusan IPA SMA Negeri 2 Magelang. 3.2 Subjek penelitian atau research subject. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 jurusan IPA SMA Negeri 2 Magelang, karena merupakan pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar subjek dapat memberikan gambaran secara tepat yang berkaitan dengan cara belajar siswa kelas 10 jurusan IPA SMA Negeri 2 Magelang, serta motivasi belajar siswa kelas 10 jurusan IPA SMA Negeri 2 Magelang. 3. Data dan sumber data. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai teknik yang mendukung. Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau sifat yang merupakan kelanjutan kualitasnya. Loveland menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dipilih secara purposive dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan snowball sampling merupakan teknik pengambilan sumber data dari sedikit kemudian lama-lama semakin membesar. Suharsimi Arikunto mengidentifikasi sumber data menjadi 3 tingkatan huruf B dari bahasa Inggris, yaitu 1. Person. Sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 2. Place. Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. 3. Paper. Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah 1. Person. Peserta didik berprestasi akademik kelas 10 sebagai sumber data primer, guru kelas 10, peserta didik kelas 10, dan orang tua peserta didik berprestasi akademik kelas 10. 2. Place. Aktivitas belajar peserta didik kelas 10 di kelas, dan 3. Paper, dokumentasi nilai, transkrip wawancara, dan catatan lapangan peneliti. 3.4 Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. Meneliti adalah melakukan pengukuran, sehingga dalam penelitian harus menggunakan alat ukur yang baik. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil data. Menurut Nurul Zuriyah, metode angket menggunakan instrumen kuesioner dan checklist.
metode wawancara dengan instrumen pedoman wawancara, metode observasi dengan instrumen lembar pengamatan, dan metode dokumentasi dengan instrumen tabel. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman observasi dan wawancara yang dibuat berdasarkan definisi operasional penelitian, yakni gaya belajar FAK peserta didik berprestasi akademik. Adalah 3.5 teknik pengumpulan data atau data collection technique. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah wawancara, dilakukan untuk menelusuri proses metagonisis siswa dalam memecahkan masalah penggunaan teori Pythagoras. Yang kedua, tes dilakukan 2 kali kepada siswa. A. Tes kemampuan sel efeksi diberikan kepada siswa satu kelas untuk menentukan subjek penelitian yang dikategorikan dalam tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian diambil 2 untuk setiap kategori. Yang B, tes memecahkan masalah diberikan kepada subjek menggunakan penelitian untuk mengetahui langkah-langkah siswa dalam memecahkan masalah dan penggunaan keterampilan metagonisnya. Yang ketiga adalah dokumentasi hasil jawaban siswa serta pengumpulan data dan nilai siswa. Selanjutnya adalah 3.6 teknik analisis data atau data analisis technique. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiono mengembangkan bahwa aktivitas dalam analisis kualitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia sebagai sumber, yaitu dari tes, soal tahap pertama dan kedua, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang reduksi data atau data reduction. Menurut Sugiono, reduksi dalam metode hukum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan bila diperlukan. Dari penelitian yang akan diperoleh adalah data tertulis, data hasil wawancara dengan siswa pada saat menyelesaikan tugas pemecahan masalah. Yang kedua adalah penyaji data atau data display. Penyaji data adalah sebagai sekumpulan informasi data tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terdistribusi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau dengan menyajikan data. Menyajikan data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, tabel atau bahkan grafik dan sejenisnya. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verification atau penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan atas sajian data dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan tentang analisis kesulitan memahami konsep matematis dengan menggunakan model core ditinjau dari metagonisis siswa. Demikian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kami dari kelompok 2, sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.